selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku mau share ke teman-teman mengenai perjalananku sebagai seorang financial planner. Sebelumnya, aku sempat mention, selain bekerja full-time sebagai seorang marketer, aku juga self-employed sebagai konsultan keuangan. Nah, konsultan keuangan di sini yaitu perencana keuangan untuk personal dan keluarga. Yang pertama, mungkin aku mau menjelaskan apa itu CFP. CFP atau Certified Financial Planner merupakan sertifikasi bertaraf internasional yang diberikan kepada individu yang telah lolos untuk kriteria sebagai perencana keuangan. Sebagai seorang CFP biasanya memiliki keahlian untuk melihat berbagai aspek keuangan individu ataupun keluarga seperti dana darurat, manajemen cash flow, investasi, perpajakan, dana pensiun, dan lain-lainnya. Ketika kita telah mendapatkan gelar CFP sendiri, ini itu bisa digunakan untuk keperluan pribadi, untuk bekerja di perusahaan, kemudian juga untuk sebagai konsultan independen. Atau kalau sekarang mungkin banyak juga influencer keuangan biasanya disarankan untuk memiliki gelar CFP gitu. Dan CFP ini tuh sertifikasinya internasional, jadi bisa digunakan gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Jadi misalnya ketika aku menjadi konsultan keuangan, aku juga bisa punya klien dari luar negeri, atau ketika nanti mungkin kalau misalnya suatu saat pindah atau harus bekerja di luar negeri, aku tetap bisa menjalankan profesi ini sebagai seorang CFP. Alasanku mengambil sertifikasi CFP ini, pertama itu karena jadi ketika aku sudah berumah tangga, aku merasa punya tanggung jawab finansial yang lebih besar. Dalam artian, terlepas dari siapa pencari nafkahnya, tapi perempuan juga menurutku punya peran untuk bisa mengelola finansial dengan baik. Karena ketika sudah menikah, kita punya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kemudian nanti persiapan jika kita sudah punya anak, maupun nanti persiapan di hari tua. Oleh karena itu, menurutku bekal tentang ilmu financial planning ini tuh sangat penting. Namun di awal aku belum ada kepikiran untuk langsung ambil sertifikasi CFP. Bahkan aku juga nggak tahu apa itu CFP dan nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi awal mulanya itu, jadi ketika aku udah mulai berumah tangga, aku lebih sering untuk kayak belajar tentang financial planning gitu ya. Itu dulu itu sumbernya itu misalnya baca dari artikel di Medium gitu ya, cari-cari di internet. Nah, terus akhirnya lebih mengenal lah istilah-istilah tentang finansial gitu. Konsep FIRE, kemudian konsep dana darurat, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus selain untuk pribadi, ternyata aku ngerasa aku punya interest nih terhadap financial planning atau personal finance gitu. Jadi setelah aku baca-baca artikel itu, aku mulai untuk beli buku tentang personal finance. Buku pertama yang aku baca itu Millionaire Next Door, teman-teman. Terus ya buku-buku Psychology of Money dan lain-lain gitulah ya. Terus lama-lama aku punya banyak gitu ya bukunya. Intinya aku seneng lah baca buku tentang personal finance ini gitu. Nah, terus dari situ aku kayak ngerasa apalagi ya yang bisa aku lakukan untuk nge-explore tentang financial planning ini gitu. Jadi aku akhirnya decide untuk nulis blog pada saat itu. Jadi kayak insight-insight yang aku dapatkan itu aku rangkum, terus aku tulis di blog pribadi gitu. Udah, nah tapi kan again itu kayak hobi ya. Aku ngelihatnya personal finance tuh kayak sebagai hobi, minat gitu. Jadi juga jalaninnya santai. Emang aku lakuinnya tuh kayak di luar jam kerja, di weekend gitu ya, baca buku, nulis blog gitu. Sampai akhirnya aku mengenal tentang si sertifikasi CFP ini gitu. Akhirnya di tahun 2024 aku memutuskan untuk mengambil sertifikasi ini, teman-teman gitu. Nah, syarat untuk mendapatkan gelar CFP sendiri ini ada 2 tahapan ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus mengikuti yang namanya CFP review. Nah, CFP review ini tuh semacam kayak pelatihan gitulah ya, kayak kita belajar modul-modul tentang si konsepsi financial planning itu. Dan yang kedua adalah syaratnya adalah lolos untuk ujian sertifikasi. Untuk CFP review sendiri itu biayanya sekitar 14 juta.
aku lupa kalau nggak 12 atau 14 juta. Kemudian kalau untuk si ujian sertifikasi itu kayak sekitar 2,8 juta ya. Ya aku sudah lupa sih, soalnya udah 2 tahun yang lalu kan. Mungkin ada yang nanya gitu ya, bisa nggak langsung ikut ujian aja, aku belajarnya sendiri. Nah itu jawabannya nggak bisa. Jadi CFP review ini tuh kayak rangkaian untuk mengambil si ujiannya itu teman-teman gitu. Jadi itu wajib diikutin. Nah untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya udah banyak banget yang mengadakan kelas CFP review ini gitu. Nah kalau aku dulu itu aku ambilnya yang dari Universitas Indonesia. Jadi FEU itu dia memang bikin kelas untuk CFP gitu sih. Nah, untuk CFP review sendiri waktu itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Terus kelasnya itu tuh setiap hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi beneran satu hari tuh gitu. Dan dalam satu hari itu ada sekitar mungkin 4 kelas ya. Aku jujur lupa ingat, pokoknya intinya itu full lah teman-teman gitu. Terus modulnya itu ya ada sekitar 5. Jadi kalau di financial planning itu kan konsepnya itu kita memahami 5 basic dari perencanaan keuangan. Itu kayak piramida ya teman-teman. Jadi paling dasarnya itu adalah manajemen cash flow, dana darurat gitu ya. Terus di level 2 ada proteksi, itu belajar tentang asuransi dan jenis-jenisnya gitu. Terus yang ketiga itu tentang tujuan keuangan yang bisa kita capai dengan cara investasi. Kemudian yang keempat itu ada dana pensiun, dan yang terakhir itu ada tentang waris dan hibah gitu. Nah jadi kurang lebih kelas-kelasnya tuh udah dibagi modul-modulnya based on si kategori-kategori tadi gitu. Nah, terus kalau kita udah selesai ngikutin CFP review gitu ya, kita udah bisa eligible buat daftar si ujiannya. Nah, ujian CFP ini tuh ada 4 level ya, teman-teman. Level 1, 2, 3, 4. Dan kita itu bisa ngikutin langsung 4-4-nya ujiannya, atau kita misalnya nih kayak, mau ujiannya yang level 1 dulu, kemudian level 2, dan seterusnya gitu. Atau mau ngambil 2 dulu, itu bisa gitu. Dan juga itu tuh kita bebas gitu untuk menentukan tanggal ujiannya. Misalnya kalau dari kita ngikutin CFP review, misalnya kita mau nunggu dulu nih kayak kayaknya aku kosongnya 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Nah itu boleh-boleh aja gitu. Kalau aku pribadi pada saat itu memutuskan untuk langsung ya teman-teman. Jadi mungkin jedanya cuma 1 minggu atau 2 minggu ya dari CFP reviewnya selesai, itu aku langsung ujian, dan aku langsung ujian untuk 4 level gitu. Jadi hari Sabtu Minggu, Sabtu itu untuk level 1, level 2, kemudian hari Minggunya tuh level 3 dan level 4. Terus nanti sekitar 1 bulan, kalau nggak salah itu nanti 2 minggu atau 1 bulan, itu hasil ujiannya tuh keluar teman-teman gitu. Nah, jujur sebenarnya ujian CFP itu nggak mudah ya teman-teman, apalagi esainya gitu ya teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu aku lulus dalam 1 kali ujian gitu teman-teman. Nah gimana kalau nggak lolos? Kalau nggak lolos itu bisa ikut untuk ujian lagi sebenarnya. Nah terus kalau misalnya kita udah punya sertifikasi CFP, tahapan selanjutnya itu adalah untuk mempertahankan si sertifikasi ini gitu. Jadi setiap 2 tahun sekali itu ada perpanjang ya, ada administrasi untuk memperpanjang sertifikasinya, dan itu bayar lagi ya seharga kita ujian. Tapi harusnya kita nggak perlu ujian lagi, jadi cukup bayar aja gitu. Nah terus selain itu juga kita harus menjaga kode etik sebagai seorang CFP. Nah itu cukup panjang, jadi kalau mungkin bisa dicari di internet juga kode etiknya CFP itu apa. Nah sama kita juga harus mencapai poin CPD. Nah itu tuh yang bisa kita dapetin ketika kita ikut kelas-kelas keuangan. Kemudian ketika kita jadi speaker atau pokoknya kegiatan-kegiatan yang relate dengan personal finance itu tuh bisa kita klaim ke FPSB untuk ngedapetin poin gitu. Tadi mungkin aku lupa mention teman-teman di awal, kalau untuk CFP sendiri gelarnya itu dikeluarkan oleh FPSB, nama lembaganya. Nah juga
selanjutnya untuk memperpanjang, terus tadi ngeklaim poin itu tuh juga nanti ke FPSB. Prosesnya juga nggak susah, jadi kita bisa tektokan via email ataupun via WhatsApp. Tentunya dengan memiliki gelar CFP ini, aku ngerasa benefitnya tuh banyak banget untuk pribadi dan keluarga, dan juga sebagai eksplorasi karir aku, teman-teman gitu. Ya tentunya kalau untuk pribadi dan keluarga, ya kami jadi lebih punya pemahaman yang lebih baik gitu ya tentang cara mengatur keuangan untuk mempersiapkan masa depan juga gitu ya. Nah, dan juga kalau untuk eksplorasi karir, aku sekarang ini jadinya selain kerja gitu ya, juga sebagai konsultan independen, baik itu untuk individual yang mau merencanakan keuangannya, atau aku juga bekerja sama dengan perusahaan untuk menulis buku gitu ya, e-book, kemudian juga menjadi pembicara, atau menjadi penasehat untuk produk-produk keuangan, kayak gitu. Oke, teman-teman, itu aja pengalamanku sebagai seorang CFP. Memang aku masih baru banget ya, jadi untuk CFP sendiri ini aku baru 2 tahun, tapi memang kalau secara minat aku udah cukup lama banget passion dengan dunia financial planning ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pengalaman aku sebagai seorang perencana keuangan, itu bisa tanya aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.